Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini, kita masih berada pada situasi pandemi. Lebih kurang selama 2 tahun sistem pembelajaran dilaksanakan di sekolah atau madrasah dilakukan secara online. Dan baru beberapa bulan lalu pemerintah sudah membolehkan sistem pembelajaran dengan tatap muka. Namun, pertemuan tatap muka ini masih ada batasan-batasan atau peraturan yang harus dipatuhi selama proses pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan. Nah, apa saja aturan-aturan yang harus dijalankan? Langsung saja kita berbincang-bincang bersama Bapak Fadlur Rahman MA yang menjabat sebagai pengawas madrasah Kabupaten Indragiri Hilir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang-bincang nih Pak, bisa diperkenalkan profil Bapak? Baik, nama saya tadi seperti disebutkan Fadlur Rahman. Saya sudah menjadi pengawas sejak tahun 2016. Sebelum itu saya adalah guru Madrasah Aliyah Negeri Mandah yang sekarang dikenal dengan Madrasah Aliyah Negeri 3 Indragiri Hilir. Kurang lebih 11 tahun di sana mulai tahun 2005. Oke Pak. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai pengawas madrasah ini Pak? Ya sejak 2016 sampai 2021 ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Tahun ya, baru 5 tahun. Apa saja tupoksi dari pengawas madrasah ini Pak? Tugas dari pengawas itu adalah melakukan supervisi ya, supervisi baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial ya, yang terurai ke dalam misalnya kegiatan membina, kemudian melakukan pembinaan, melakukan pemantauan 8 SNP, melakukan pembimbingan dan pelatihan baik terhadap guru maupun terhadap kepala madrasah dan juga menilai kinerja guru dan kepala madrasah. Oke Pak. Sebagai pengawas madrasah nih Pak, apa tanggapan Bapak mengenai kebijakan pemerintah yang membolehkan sistem pembelajaran tatap muka ini Pak? Saya kira kita perlu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pemerintah telah mengizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena bagaimanapun di tempat kita yang termasuk daerah yang jauh dari kota, pembelajaran itu belum terasa pembelajaran kalau tidak pembelajaran tatap muka. Iya, secara online gitu. Iya, ya kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah yang membolehkan sekolah atau madrasah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke Pak. Apa saja aturan-aturan yang harus dijalankan dalam sistem pembelajaran tatap muka ini Pak? Mengacu kepada SKB 3 Menteri yang diterbitkan tahun 2020 itu ya, kita bahwa madrasah harus menetapkan protokol kesehatan. Gitu ya. Karena mengingat sekarang kan masih pandemi belum berakhir, jadi harus diterapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, kemudian membiasakan cuci tangan, ya kan, memakai masker dan lain sebagainya. Oke Pak. Selama pembelajaran dilakukan secara online, bagaimana keadaan atau dampak yang mempengaruhi madrasah di wilayah Inhil ini Pak? Mengingat di beberapa tempat daerah kita ini jaringan untuk mengakses internet belum terjangkau nih Pak. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran secara daring itu kan banyak sekali, seperti pertama masalah kualitas internet yang belum menjangkau semua daerah. Iya Pak. Yang kemudian juga faktor seperti tidak semua siswa memiliki gadget atau handphone ya sebagai sarana untuk pembelajaran online atau tatap maya itu. Kemudian juga masalah yang paket, kuota, ya kan? Paket. Kemudian juga masalah pengawasan itu juga karena kebanyakan walaupun punya jaringan bagus, HP ada, ya Androidnya sudah ada, kemudian paketnya ada, tapi kadang karena kurang pengawasan, siswa itu hanya 10 menit paling ya belajar secara tatap maya tadi melalui Zoom atau apa saja, Google Meet. Selebihnya dia lari ke game-game online gitu ya. Jadi itu permasalahannya sangat ribet sekali. Jadi saya kira memang
masih susah penerapannya untuk pembelajaran non tatap muka atau pembelajaran tatap maya itu. Oke, Pak. Apa yang harus dilakukan oleh guru dalam sistem pembelajaran tatap muka terbatas ini untuk mengejar capaian pembelajaran siswa yang tidak begitu maksimal di era pandemi ini, Pak? Guru memang pertama harus merubah paradigma bahwa yang penting kita harus belajar, bukan mengejar target materi. Ya. Jadi karena kita keadaannya keadaan darurat, maka juga harus pandai-pandai mencari atau memilah-milah kompetensi-kompetensi dasar yang memang esensial. Jadi jangan terpaku kepada mengejar materi. Jadi yang penting siswa belajar, kemudian guru harus tadi bisa menyeleksi KD-KD-nya. Jadi yang esensial saja yang... Contoh-contoh yang esensial di Pak? Yang esensial itu ya dengan mempertimbangkan UKRK, urgensitas, kemudian relevansi, keterpakaian, apalagi, dan juga kesinambungan. Jadi materi yang sangat penting, yang berguna bagi kehidupan siswa, yaitu harus menjadi prioritas utama untuk dibelajarkan. Kemudian juga materi yang berkesinambungan ya, yang misalnya di kelas level tinggi, kelas 12 itu nanti dipelajari lagi, maka di kelas-kelas bawah kalau ada materi yang ada kaitannya dengan kelas atasnya, kelas 12, itu juga harus disampaikan. Sementara materi-materi yang lain bisa diabaikan. Oke, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke, sahabat, itulah tadi perbincangan kita bersama Bapak Pengawas Madrasah Kabupaten Indragiri Hilir. Jangan lupa terus support channel kami ya, sahabat, dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Saya Devi Aulia, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.